Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Eng Indo Translation. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang masih lanjutan dari topik minggu kemarin, yaitu procedures atau procedure of translation ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih menekankan kepada prosedur terjemahan dengan tipe CALC, back translation, uh, dan componential analysis ya. Saya masih berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Oke. Kita masuk pada topiknya. Jadi Calci translation. Nah, jadi Calci in translation itu apa? Jadi Calci itu sendiri adalah when used as a verb. Calci means to borrow a phrase or word from another language whilst translating its component in order to create a new lexeme in the target language. Artinya apa itu? Jadi Calci itu kita akan meminjam sebuah frase atau kata dari bahasa lain, dan ketika kita menerjemahkannya, kita menggunakan bagian dari komponennya itu untuk menciptakan kata baru ya pada bahasa target kita. Jadi kita pinjam dia bahasa bahasa mereka, nanti kita gunakan bagian dari kata mereka itu untuk menjadi kata baru pada bahasa target kita. Kayak seperti itulah. It's class of loan in which words or phrases are borrowed from another language. Jadi ini masih kelompok dari kata pinjaman sebenarnya. Ya, di mana kata atau frase dipinjam dari bahasa lain with each of the element phrase being translated. Jadi setiap elemen dari bahasa yang atau kata yang kita pinjam itu diterjemahkan. Nah, gitu ya. Basically, it's respecting the syntactical structure of the target language. Jadi kita juga harus mempertimbangkan bahasa target, sintaksis atau susunan kata atau kalimat dari sintaksis dari bahasa target. Kalau kita melihat contohnya sendiri, jadi ada di sini Spanish to English, jadi dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris ya. Itu contohnya perros calientes. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi dog hot, itu dasarnya dog hot, anjing panas gitu ya. Tapi setelah dia masuk ke dalam bahasa Inggris, dia dirubah lagi, dibalikkan lagi menjadi dia hot dog namanya. Anjing panas dia ya. Jadi hot dog dia. Caranya itu berbeda dia. Berbeda antara bahasa yang sumbernya sendiri dengan bahasa targetnya, itu berbeda bentuk. Walaupun sebenarnya itu berasal dari bahasa sumbernya itu. Ya. Selanjutnya ada juga contoh misalnya dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Contohnya adalah pasar malam. Ini market night dasarnya kan. Karena dipindahkan ke bahasa Inggris menjadi night market dia. Ada juga misalnya nasi ayam. Nasi ayam itu bahasa Inggrisnya adalah rice chicken sebenarnya. Tapi karena dia sudah disetarakan, disamakan dengan bahasa Inggris sendiri, maka nanti dia akan berubah menjadi chicken rice. Itu yang dikenal oleh orang lain ya. Jadi itu contohnya dari Calci translation di sini. Jadi kita menghasilkan suatu kata atau frase baru dari kata pinjaman yang kita ambil ya. Oke. Kalau kita melihat tipe-tipe dari Calci itu sendiri, ada yang 4 macam ya. Yang pertama itu namanya paronymus Calci, the result of incorrect correspondence between the two words that have similar form or etymologies but that have evolved differently in their respective languages to the point that they now have different meaning. Jadi misalnya seperti ini. Jadi paronymus Calci ya. Jadi hasil dari an incorrect correspondence. Jadi suatu hubungan yang tidak tepat ya antara dua kata yang sebenarnya memiliki
bentuk yang mirip secara etimologi, tapi sebenarnya kata-kata itu sudah berkembang pada kedua bahasa itu sendiri. Jadi dengan satu kata itu dia berkembang sendiri. Kita tidak tahu sebenarnya kemana begitu perkembang pesatnya ya. Karena pada bahasa A ini dia lain lagi maksudnya, pada bahasa B ini dia sudah lain pula maksudnya lagi. Walaupun dasarnya ada, gitu ya. Jadi setiap bahasa itu dia akan memiliki arti sendiri, makna sendiri dia. Itu namanya paronimus kalsi. Oke, jadi dia berkembang, kata yang dipinjam itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya, kelompok bahasa masing-masing. Selanjutnya ada orthographic kalsi. Orthographic kalsi ini normally appears in the translation of the names of people. Jadi lebih banyak kepakai kepada nama-nama orang, nama tempat atau etnis, ya, kemasyarakatan. Spelling and writing convention, ejaan, penulisan, gitu ya, dari bahasa sumber that make little nonsense ya, but are copied without too much attention. Nah, jadi ejaan, tulisan ya, kesepakatan gitu ya. Nah, tulisan atau ejaan ya of the source language dari bahasa sumber that make little or no sense, yang dapat saja membuat suatu sense, masuk akal dia, atau no sense, atau bahkan bisa juga enggak masuk akal ya, in the target language, pada bahasa target yang sebenarnya di-copy atau dimasukkan tanpa ada perhatian. Nah, apa ini sebenarnya maksudnya orthographical ini? Jadi orthographical ini lebih kepada nama-nama nanti, nama-nama orang ya, nama-nama tempat gitu ya. Ejaan yang jangan sampai salah-salah gitu ya. Nah, jadi harus jelas ya, karena di ortografis ya, seni tulisan lambang ya, seperti itu harus jelas kita nanti ya. Selanjutnya ada typographic kalsi dan syntactical or structural kalsi. Jadi kalau yang ketiga ini take place when typographical convention that only exist in the source language are transferred to the new language. For example, English employment of capital letter has started to creep into Spanish, as well as the use of italic for emphasis and certain uses of quotation marks. Tipologi cara penulisannya ya. Misalnya kalau bahasa Inggris itu ya E-nya harus huruf besar gitu ya. Jadi tipografik itu cara penulisan sebenarnya ya. Jadi apakah capital letternya nanti bermasalah atau abbreviationnya yang bermasalah gitu ya. Nah, itu harus jelas ya. Huruf besar, huruf kecil, nama tempat, nama orang tua gitu ya. Kalau seandainya misi seperti itu, data dokumennya harus jelas dalam kajian tipografi ya. Apakah huruf besar nanti, huruf kecil nanti, singkatannya tergantung dari apa yang kita lihat ya. Selanjutnya ada syntactical or structural kalsi. Ini lebih kepada sintaktik ya, bagaimana penyusunan ya. The product of erroneous connection between the element or sentence, the result is the creation of third language in the sentence. Jadi karena ada gara-gara kesalahan mungkin gitu ya, ataupun ya ada gaul-gaulnya ya mungkin yang terjadi di masyarakat, maka kata itu akan muncul sendiri ya, akan muncul atau mengambang sendiri di masyarakat ya. Nggak tahu kita siapa yang buat berita itu, terus apakah kebenarannya misalnya dipahami gitu ya. Jadi
Apakah itu mau dipakai? Ya, itu kita yang kurang tahu. Itu harus kita jelaskan. Harus kita melihat berbagai macam sumber ya untuk memastikan bahwasanya secara sintaksis atau struktural kata atau kalimat ini memang bisa dipakai ya. Contohnya itu tadi ya, Spanglish ya. Ini gabungan antara apakah Spanyol dengan English mungkin seperti itu ya. Nah, atau Singlish ya, Singaporean English gitu ya. Nah, ya. Jadi ada aturan-aturan seperti itu ya. Jadi walaupun dasarnya adalah erroneous, karena kesalahan gitu, tapi tetap saja nanti kita mempertimbangkan sintaktik ya ataupun aturan struktur dari kata, frase, klausa dan kalimat ya. Oke. Kalau kita melihat lagi yang back translation, ini adalah jenis yang terakhir kita belajar. Jadi back translation itu proses whereby the translated text is retranslated back into the source language by a translator who does not see the original text. Jadi back ya, belakang atau kembali gitu ya. Translation apa artinya itu? It's a process. Jadi back translation itu adalah sebuah proses di mana teks yang sudah diterjemahkan kembali ke dalam bahasa sumber oleh seorang penerjemah yang tidak melihat teks aslinya. Jadi maksudnya apa ini? Jadi ketika kita sudah mendapatkan suatu sumber terjemahan, maka nanti kita akan terjemahkan dulu, kita bagi timnya gitu ya. Setelah selesai dari itu dan kita beri kepada mereka, nanti mereka akan review. Bisa saja nanti penerjemah itu kita akan melakukan review. Ketika hasilnya jelas, maka nanti kita akan melakukan back translation lagi. Kita ulangi kembali menerjemah sama nanti hasilnya dari back translation ini dengan hasil terjemahan yang diminta atau terjemahan yang sebenarnya disampaikan. Itu back translation namanya. Jadi kita mengulang kembali ya hasil terjemahan kita. Misalnya kita menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya teksnya kedokteran. Setelah kita melakukan back translation, nanti kita ulang lagi, kita cek lagi misalnya bahasa Inggris yang sudah terjemahkan itu sama ada artinya dengan bahasa Indonesia tadi. Jadi kita membalik-balikkan ya. Tahapannya jelas. Yang pertama itu adalah original source ya. Jadi dokumen asli. Setelah dilakukan translation, penerjemahan, setelah diterjemahkan, dia nanti diterjemahkan kembali hasil terjemahannya itu oleh timnya sendiri, tim penerjemah itu juga untuk melihat kesamaan berita ya. Selanjutnya ada compare, membandingkan hasil yang diterjemahkan tadi, mana yang terbaik. Dan yang ketiga itu nanti reconcile, itu differences ya. Jadi kita melihat perbedaan-perbedaannya apa sebenarnya, keterbaruannya sebenarnya berita itu apa. Oke. Ya. Kita masuk kepada jenis yang terakhir, yaitu componential analysis. Componential analysis is a way of formalizing and stating precisely the sense relation that hold among words. It involves analyzing sense the word into its component. Therefore, an alternative term for componential could be lexical decomposition. It is a process of breaking down the sense of word into its semantic features. By this process, word can be defined componentially in terms of formula. Artinya gini, ketika kita melakukan yang namanya componential analysis dalam prosedur penerjemahan, kita akan melihat unsur dari kata itu sendiri. Semuanya akan kita bahas. Ya, kita akan breakdown, kita akan uraikan kata-kata itu. Kata-kata itu kata apa dia? Apakah kata benda, kata kerja, kata sifat ya. Nah, nanti kata sifat itu di mana lagi nanti.
dia apakah cocok digunakan pada momen ini atau tidak. Nanti kita akan masuk ke contohnya ya. Tapi jelas intinya componency analysis itu adalah kita melakukan analisis komponen atau bagian dari teks itu sendiri yang akan kita terjemahkan. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah kata yang kita pakai itu memang tepat dia, sesuai dengan konteks yang disampaikan. Apa itu contohnya? Nah, seperti ini ya. Kalau kita melihat di sini ada pembagian antara ngaben dengan cremation. Nah, jadi source language-nya adalah ngaben. Terus target language-nya adalah cremation. Apakah sama antara ngaben dengan cremation? Nah, ini kan dua ya, bahasa sumber dan bahasa target. Nah, sama enggak kira-kira? Kalau kita lihat dari eventnya, kedua pemakaman ini ada eventnya. Ya, jadi antara ngaben dengan cremation, nah itu ada kesamaan. Nah, gitu ya. Kalau funeral pemakaman, kedua-duanya ada juga. Nah, gitu ya. Kalau dia seremoni perayaan, ya ada juga perayaan, gitu ya. Nah, perayaannya seremoni tadi ya, burn to the dead, membakar atau dibakar sampai mati, gitu ya. Kalau ini hanya proses ngaben saja. Kalau pada kremasi enggak seperti itu, tidak dibakar sampai mati ya. Jadi bahasa tubuhnya itu ya walaupun tidak dibakar sampai burn the dead body, itu bisa saja tidak di bahasa sumber yaitu ngaben. Nah, tapi kalau kita lihat pada target language, itu suatu kepastian bahwasanya kremasi itu pasti kita akan melakukan pembakaran tubuh, ya. Kita pasti akan melakukan pembakaran. Tapi kalau dia ngaben, belum tentu nanti akan misalnya membakar ya tubuh seperti itu. Oke, tidak wajib dia. Tapi kalau pada cremation itu merupakan suatu kewajiban ya, membakar bagian tubuh gitu ya. Jadi dead body ya, orang meninggal itu wajib dibakar ya. Selanjutnya ada komponennya itu use Hindu, menggunakan his Hindu Balinese offerings, menggunakan budaya-budaya Hindu lah kira seperti itu ya. Nah, kalau ngaben itu jelas itu Hindunya kan. Kalau dia targetnya apakah dia melakukan kremasi? Tidak ya. Itu lebih kepada kalau Hindu dia pasti melakukan ngaben gitu ya. Dan terakhir, dan in the cemetery ada pekuburannya enggak? Kalau misalnya di ngaben wajib ada kuburannya setelah dibakar seperti itu. Ada pemakamannya, semeterinya ada. Kalau kita bicara pada cremation, itu bisa saja ada, bisa saja tidak. Jadi tergantung dari kondisinya ya. Oke, jadi comprehensive analysis seperti ini caranya. Kita akan membreakdown, kita akan menguraikan kata demi kata ya. Mungkin akan agak susah kita ya, tapi inilah ilmunya dari comprehensive analysis ya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi nanti ya. Nah, jadi menyampaikan beritanya itu, menyampaikan pilihan katanya itu harus jelas ya. Jangan sampai salah-salah kata nanti. Misalnya seperti market dengan mall, apakah sama atau tidak? Maka harus kita uraikan dulu. Gimana nanti letak persamaan atau perbedaannya. Oke, kira-kira itu saja topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.